Halo semuanya, aku akan melanjutkan dari chapter yang kelima, yaitu dengan judul Mengapa Allah ingin Anda mengalami penderitaan. Nah, ini menarik. Jadi di chapter ini Bishop Dave memulai dengan firman, yaitu Filipi 1 ayat 29. Sebab karena kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita kepada Dia. Lalu ada lagi 1 Tesalonika 3 ayat 3. Supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Nah, Bishop Dave di poin ke chapter kelima ini berkata bahwa setiap kita orang percaya ditentukan untuk menderita. Jadi kekristenan itu bukan hanya bicara tentang kepercayaan, bukan hanya bicara tentang rasa percaya, tetapi Bishop Dave berkata kekristenan itu juga bicara tentang penderitaan. Jadi mungkin kita gak suka dengan ini, kita gak suka dengan poin ini, yaitu kita harus menderita. Karena gak ada orang yang mau menderita, tanda kutip, di dalam hidup ini. Tapi kita juga harus sadar bahwa ini sudah tertulis dan sudah ditentukan buat setiap kita orang percaya. Jadi jangan sampai kita hanya mau mengambil apa yang kita mau di dalam firman Tuhan dan kita akhirnya meremehkan atau yang namanya mengabaikan pesan ini, dan akhirnya kita ketika mengalaminya kita jadi marah kepada Tuhan karena sebenarnya sudah tertulis dan bahkan sudah ditentukan di dalam hidup kita. Jadi kenapa sih Tuhan tuh mau setiap kita tuh mengalami penderitaan? Nah, aku belajar di chapter kelima ini sebenarnya ada beberapa banyak poin, tapi aku akan share beberapa poin, yaitu adalah Allah mau kita mengalami penderitaan karena itu menyenangkan Dia. Jadi di poin ini Bishop Dave berkata gitu. Jadi kalau misalnya kenapa orang tua mengizinkan anaknya itu ke sekolah, padahal sekolah itu menderita buat anaknya. Dia harus bangun pagi, dia harus mengerjakan tugas, dia harus belajar, dia harus rajin, dia harus yang namanya keluar dari zona nyamannya. Itu adalah sesuatu yang menderita buat seorang anak. Tapi yang namanya orang tua pasti mau anaknya itu sekolah, karena ada something yang diajarkan dari penderitaan itu. Nah, sama dengan Bapa kita di surga, Tuhan juga mau kita mengalami penderitaan untuk kita belajar something yang kita mungkin gak bisa pelajari kalau kita gak mengalami penderitaan. Tapi Tuhan mau membiarkan setiap kita untuk mengalami sesuatu, bukan dengan berjalan menjadi sia-sia, tapi karena Tuhan mau mengajarkan sesuatu di dalam hidup setiap kita. Lalu poin yang kedua adalah Allah mau kita mengalami penderitaan karena membawa kita lebih dekat kepada Kristus. Nah, di sini di ayat Filipi 3 ayat 10, yang kukhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku akan menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Di sini aku garis bawahi persekutuan di dalam penderitaannya. Kalau kita tanpa yang namanya mengalami penderitaan untuk Kristus, pasti kita nggak akan punya yang namanya persekutuan dengan Tuhan, dan itu nggak akan membuat kita menjadi dekat dengan Bapa di surga. Tapi ketika kita harus mengalami ketentuan untuk yang namanya menderita buat Tuhan, aku percaya sih setiap kita pasti akan mengandalkan Tuhan lebih lagi. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan untuk melewati setiap penderitaan itu. Jadi bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi dengan yang namanya keperkasaan yang dari Tuhan, dengan hikmat yang dari Tuhan, dan pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya buat setiap hidup kita. Dan yang terakhir, poin yang menurut aku adalah poin yang sangat mengena dalam hidupku, yaitu adalah kenapa Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan adalah supaya kita menjadi rendah hati. Karena dengan tanpanya penderitaan kita pasti akan menjadi orang yang sombong. Kita akan menjadi orang yang lupa siapa kita. Tapi dengan adanya penderitaan kita akan selalu ingat dari mana kita berasal. Jadi kodratnya iblis adalah kesombongan, dan iblis mau memberikan pengaruh itu kepada manusia, yaitu menjadi sombong. That's why penderitaan Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup setiap kita, untuk selama kita mengalami penderitaan itu kita disadarkan atau kita menjadi ingat bahwa kita ini harus bergantung kepada Tuhan. Kita butuh Tuhan setiap hari. Kita butuh untuk yang namanya percaya sama Tuhan. Dan ketika kita memiliki hati itu, mengandalkan Tuhan, percaya sama Tuhan, itu adalah rendah hati. Karena orang yang rendah hati, karena orang yang sombong gak akan mau yang namanya memakai kekuatan orang lain, karena dia merasa dia bisa. Tapi ketika kita rendah hati, kita pasti akan mengandalkan Tuhan lebih daripada diri kita sendiri.
Di Ulangan 8 ayat 2 berkata seperti ini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi apapun penderitaan yang mungkin hari ini terjadi di dalam hidup ini, mungkin itu sepertinya sangat menyakitkan buat hidup kita gitu. Tapi kita perlu tahu, mungkin bagi dunia penderitaan kita adalah sebuah kemalangan, kayak unluck gitu, kayak terlalu menyedihkan. Tapi kita harus tahu, kalau kita memiliki cara pandang yang berbeda ketika kita melihat suatu penderitaan di dalam Tuhan, kita akan melihat itu adalah sebuah hadiah terbesar dari Tuhan yang membuat kita untuk yang namanya memiliki kerendahan hati. Dan kita juga perlu tahu, ketika kita menjadi orang yang rendah hati adalah kunci untuk kita menjadi orang yang terbesar di surga gitu. Ditulis di Matius 18 ayat 4. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Jadi kalau hari ini kita mengalami sesuatu yang mungkin menderita buat kita, dan mungkin itu membuat kita menjadi sangat harus merendahkan diri, berterima kasihlah hari ini kepada Tuhan, karena itu adalah hal yang Tuhan kirimkan buat hidupmu, untuk membuat kamu tetap yang namanya memiliki kerendahan hati di dalam Tuhan, untuk terus yang namanya mengandalkan Tuhan, untuk terus yang namanya berjalan dalam kasih karunia dan kekuatan yang dari Tuhan. Dan di buku ini Bishop Dick juga berkata, tapi sebenarnya setiap penderitaan yang kita lalui, orang Kristen lalui, mungkin gak semua outputnya semua orang sama, yaitu adalah rendah hati. Tapi mungkin ada orang-orang yang mungkin yang keluar adalah pahit, yang keluar adalah kecewa, yang keluar adalah menjadi tidak percaya. Tapi yang aku mau katakan, yang aku belajar adalah, biarkan setiap penderitaan yang kita hari ini alami, biarkan itu jadi sebuah reminder untuk kita melihat di another sisi yang berbeda, yaitu itu adalah hadiah yang Tuhan berikan untuk membuat kita terus bergantung kepada Bapa di surga. Biarkan kita untuk yang namanya mengandalkan Tuhan dan percaya, dan izinkan Tuhan yang berperkara di dalam hidup kita, lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa kehendak kita. Jadi aku percaya dari buku ini, dari chapter ini bisa memberkati setiap teman-teman. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan video ini. God bless.